Pernah nggak ada, mungkin gue define dari tiga ya, Sony, Warner, Universal yang nawarin mau beli lo. Eh, Lo menggunakan nama panggung Hindia. Gue sempet baca lo pengen ngobrak-ngabrik search engine ketika di search itu ketimbang sejarah kolonial, tapi nama lo gitu, bener kayak gitu. Indah Musik Talk barengan gue Christian Bong dan salah satu tamu yang udah kami tunggu nih, Baskara aka Hindia. Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haleluya. eh Gue sempet lihat di Wikipedia nama lo tuh ada Danielnya. Ada. Kristen berarti lo bro. Kristen. Tapi Oh. lu coba cek, lu pernah cek nama lu di Google nggak? Kayak misalnya Christian spasi Bong spasi A pasti keluarnya agama. Semua orang yang kayak dia Islam bukannya gitu, Iya, pasti iya, di iya, Google iya, keluarnya iya. gitu. Oh berarti tapi lu udah hatam nih dengan menyapa, kan lu pasti udah tour keliling Indo gitu ya. Udah hatam dengan sapaan Islam. Gua ngeliatnya itu sapaan masyarakat Indonesia aja sih sekarang. Oh. Kayak kadang-kadang gua kaget gitu ngomongnya astagfirullah. Oh iya iya iya. Terus kayak sesuatu yang baik gitu gue ngomong alhamdulillah gitu. Dan ya Tuhan kan maha pengerti kan, maksudnya Omnipoten. dia tahu itu artinya adalah kayak Iya, iya. dia maha besar gitu, apapun agama lu. Jadi kayak buat gue ya itu salam yang baik, dan salam yang baik ya yang nggak apa-apa aja dipakai. Sabi. Dan lu menggunakan nama panggung Hindia. Gue sempet baca lu pengen ngobrak-ngabrik search engine ketika di search itu ketimbang sejarah kolonial, tapi nama lo gitu, bener kayak gitu. Ya, waktu itu gue lihat salah satu lukisan Raden Saleh di kuratorialnya masih Hindia Belanda tuh, lukisan tua. Terus ya kita semua tahu Hindia Belanda itu apa dari dulu. Cuman di momen itu gue lupa ya pengen nyari apa. Cuman gue pengen googling aja gitu, that keyword Hindia Belanda gitu, nyari di internet, ngetik Hindia pun. Yang keluar tuh sejarah kolonialisme kita semua. Terus gue mikir yang kayak, ini namanya frasa Hindia tuh lucu sebenarnya, gemes gitu, kayak pengen gue pakai pengen gue ambil lah gitu. Maksudnya biar itu nggak jadi satu-satunya hal yang lo lihat kalau lo nyari Hindia di internet gitu. Akhirnya sekarang by this point lo ngetik Hindia di internet, keluarnya udah musisi Indonesia, lagu bahasa Indonesia, Untuk orang Indonesia gitu. Iya, Orang iya, Indonesia. iya. Dan even sebelum ketika lo itu keluar udah ada recommendation. Ketika lo search Hindia keluarnya musical artist gitu, recommendation gitu. Dan gue pengen nanya soal karir ya. 2012 lo mulai karir bareng Fish, betul? 2013. 2013. 12 akhir tuh udah main musik sama anak-anaknya, cuman sebagai band Fish itu 2013 awal. Oke. Dan kalau Hindia 2018 ya? Hindia, gue udah coba bikin materi Hindia tuh sebenarnya udah as soon as 2017 sebenarnya, tapi yang pertama dirilis itu walaupun itu masih lepasan juga ya, kayak tiba-tiba diajakin ngerjain musik as seorang diri gitu. Pertama kali keluar pakai nama Hindia itu di 2018. Cuman yang single benerannya evaluasi itu 2019. Oke. Dan Lomba Sihir 2019. Lomba Sihir 2019 ya. Awalnya dia anak-anaknya Lomba Sihir itu dulu ngiringin Hindia kalau live. Terus mikir kayak dikasih nama bandnya, terus bikin album yuk gitu. Bikin album terus jadi jalan sendiri sekarang. Nah, ini mungkin bukan gue yang pertama nanya ya, tapi dasar lo bisa pede untuk mau jalanin tiga identitas, itu karena ngelihat atau belajar role model dari siapa, ada gak? Kalau gue ngelihatnya kayak buka warung aja sih. Oke. Lu pengen punya warung atau restoran yang jualannya masakan Tegal, lu pengen punya warung yang jualannya Indomie doang, lu pengen punya warung yang jualannya mungkin kopi doang gitu atau kopi susu doang. Dan buat gue tiga-tiganya kayak gitu. Maksudnya gue punya banyak spektrum yang pengen gue bicarakan, spektrum musik yang pengen gue kerjain. Alangkah baiknya kalau dipisah. Sense of control di tiga identitas ini yang paling major Jelas yang Hindia sendiri ya? Hindia. Nah, kalau yang Lomba Sihir dan Fish itu
lu tetap jadi biangnya nggak sih atau lu lebih kayak gue menempati posisi tertentu gini di bagian ini apalagi kayak lomba sihir kan ada vokalis lainnya juga gitu. Kalau di Fish gue masih menggawangi kreatifnya. Cuman posisi dan porsinya rata buat gue gitu sama semua anak-anak yang lain. Oke. Jadi kebetulan satu departemen itu gitu, departemen kreatifnya itu gue yang megang. Cuman semuanya tuh sibuk semua dengan kerjaan Fish masing-masing tiap member ini. Di lomba sihir ini gue at this point gue ikut kalau lagi bisa. Karena jadwalnya tuh udah mulai nabrak gitu loh. Apa namanya, Hindianya dapat offer let's say di Kalimantan gitu, tapi Di tanggal yang sama. di tanggal yang sama lomba sihirnya Oke. dapat offernya di Pulau Jawa. Dan buat gue bodoh gitu sebenarnya kalau nggak diambil tuh bodoh karena itu opportunity Iya, kerja gitu cuma kan. gara-gara lu harus ada di dua-duanya gitu ya Iya. misalnya. Akhirnya lomba sihir sudah waktu itu dicoba dan ternyata nggak apa-apa. Sekarang terbiasa jalan tanpa gua juga. Kalau ada guanya mostly biasanya di acara gede, di acara sendiri gitu ada gua yang udah bisa diplot jadwal dari jauh-jauh hari. Cuman yang masuk kayak mendadak gitu kan banyak begitu kan di sini. Tiba-tiba offernya kayak 1 bulan sebelumnya gitu, 1,5 bulan sebelumnya. Most of the time kayak gue udah punya jadwal lain yang udah masuk duluan, jadi lomba sihirnya jalan tanpa gue. Dan lu pun mengelola semua identity atau entitas ini di bawah label yang juga lu adalah co-foundernya. Yeah. Dan gue punya pengalaman menarik ya. Jadi 1 atau 2 tahun lalu ya gue pernah dihubungin sama Udu buat project brand bro. Dan Brand. gue project brand sebagai agency gitu. Dan gue kayak bukannya ini anak band ya. Terus gue pas lihat gue, iya bener nih vokalis band gitu dan ternyata gue telusuri lebih dalam. Kalian ini beberapa ya kayaknya ya, makanya ini gue pengen nanya juga sih. Beberapa ngegawe juga ya di Saniter. Gawe di Saniter. Udu itu sekarang, ini buat anak-anak Saniter yang nonton, correct me if I'm wrong. Setahu gue dia COO hitungannya. Jadi Wow. dia bos operasionalnya tuh Udu sekarang hari-hari. Yang manage semuanya. Oke. Yang suka main gitar di Hindia, Ivan itu juga dia orang partnership, orang brand gitu, under Saniter juga. Banyak banget yang kerja double di Saniter. Itu nggak conflicting dengan ada soalnya gue sebagai part of me still being an artist ya. Dan ketika gue mulai decide untuk duduk di bangku kantoran since 2017, ada beberapa sense mungkin tangan ketika megang instrumen lagi atau gimana agak tumpul bro. Nah itu ngeganggu nggak gitu kayak setiap misalnya partnership apalagi ya. Mungkin kan harus ketemu orang untuk bangun partnership dengan media. Dan kemauan brand sama kemauan kreatifnya beda gitu kadang-kadang. Exactly. Ya. Itu gimana tuh? Kalau gue pribadi nggak pernah ngerasain itu karena pas zamannya gue masih kerja hari-hari di Saniter gitu. Sekarang kan gue udah nggak. Udah dulu bukannya. Sendiri juga sempet. Dulu gue ER. Oke. ER. Tapi karena gue ER gitu, maksudnya ER nggak. ER ya tetap musik lah ya. Tetap ngerjain musik gitu kan. Tapi yang kayak Udu, kayak Ivan, anak-anak ini yang lain gitu, atau yang kayak Adnan Nevis, dia tuh anak kontennya Saniter. Itu juga pertanyaan gue gitu, maksudnya yang kayak sebetapa dia bisa nggak burn out ya, maksudnya. Exactly. Apalagi mengimbangi di saat kayak ada partnership masuk, dan ini partnershipnya itu mintanya band lu, specifically band lu gitu. Dan lu yang ngurus partnershipnya, tapi di saat yang bersamaan juga lu jadi bagian dari ngerjain musiknya juga gitu. Iya, tahu mereka jago-jago komprominya sih. Oke. Dengan pihak luar dan dengan diri sendiri menurut gue. Iya. Apalagi kadang yang paling susah kita dalam agreement itu kan ada yang di approve, ada yang di reject ya. Iya. Yang repot tuh kan kadang nge-reject yang kita ada di dalam situ. Iya. Kayak ayolah bro, bisa lah bro, misalnya seginilah bro harganya atau apalah gitu. Nah ketika misalnya orang lain yang kita jual kan kita enak ya, aduh gue mesti diskusi dulu nih sama orangnya, belum tentu dia mau nih gitu. Nah itu kan bargain powernya jadi hilang ketika lu represent lu sendiri. Nah itu sempat jadi kendala gak? Gue nggak tahu kayak kalau secara umum di proyek-proyek yang lain gimana. Cuman kalau yang kurang lebih seperti itu ya gue merasa kadang-kadang ada beberapa pihak luar yang nice try coba bypass langsung ke gue gitu kalau tahu kontak gue. Dan bener gitu kayak gue, kayak tadi lu bilang. Kan banyak yang merasa yang kayak justru bukannya kalau ngomong sama lu tinggal lu tolak aja gak sih? Jadi langsung patah gitu, yang punya karyanya gak mau. Malah kadang-kadang karena barrier yang gak ada jadi susah gitu. Iya.
Lu kadang-kadang bingung kan kalau ditembak depan muka gitu yang kayak ayo dong boleh nggak gitu. Iya, Kadang-kadang itu lu dia. ada rasa gak enaknya buat nolak. Sungkan. Sungkan. Mau nolak nggak enak di tempat gitu ya. Enaknya nanti bro, nanti gue kabarin deh. Jadi setelah itu baru nolak kali ya. Dan bicara soal personil band yang juga studio session, apalagi setahu gue nih ya line up-nya Saniter kayaknya hampir semuanya songwriter ya. Ya semuanya songwriter. Semuanya Nah itu songwriter. ada semacam memang, ini langsung ke topik lu sebagai eksekutif label juga nih ya. Emang dalam scouting dan dalam perkumpulan ngeguyup kalian ini dalam menjadi line up-nya kalian ini, emang kurasinya itu adalah harus songwriter? Sebenarnya enggak juga ya. Maksud gue dalam arti kayak kami pun ngerasa ngebuka pintu aja kalau misalnya ada yang kami anggap bagus tapi in a different way gitu loh. Cuman kebetulan menurut kami megang songwriter atau megang member yang bisa ngerjain musiknya sendiri itu jauh lebih gampang dan jauh lebih enak dibandingin megang yang oke, gue mau diapain nih gitu. Karena kalau gue sih ngelihatnya kayak nomor satu yang dicari di Saniter adalah lu harus tahu dulu sebagai talentnya lu pengennya apa gitu, lu maunya ngapain. Karena kita bukan label yang ini cocok nih kalau didandanin begini, dikasih musik begini gitu. Iya. Bukan yang spoon fed gitu ya. Iya, gue pengennya kayak walaupun prosesnya jadi lebih lama ya karena tanda kutip proses R&D-nya jadi panjang untuk dikorek, kayak nemu nih orangnya pengennya gimana gitu. Cuman menurut gue sekalinya udah nemu, ya lu tinggal konsisten aja gitu. Iya. Dan dari style musiknya sendiri nih, kan mostly ada rocknya, ada distorsinya. Itu apa memang kalian someday juga akan ke apa yang umum ada di label pop gitu, soundsnya ya? Atau kalian akan menjadi master banget di sounds yang sekarang udah dirilis di labelnya Saniter sih? Sebenarnya gue agak bingung ya karena kadang-kadang kayak gue ngeliat komentar orang gitu di internet, mereka tuh sampai bisa punya entah gimana cara ngukurnya di kepala mereka, cuman mereka bisa ngeliat sesuatu ini tuh Saniter core gitu loh. Iya. Gue berapa kali denger juga kayak wah ini mah rilisan, gue bilang ke Saniter ya, banget gitu. Ini rilisan lu banget sih anjir. Even yang Gate, itu pun ya kalian banget gitu maksudnya. Cuman sebenarnya di dalamnya pun buat gue agak lumayan belang-belang gitu loh, kayak Mantra Futura tuh sangat beda jauh sama Agatha Priscilla gitu misalnya, secara sound, secara musik. Cuman mungkin karena yang ngekurasi itu tim yang sama, jadi taste-nya tuh jadi lama-lama kebentuk gitu, jadi satu. Kalau kami sendiri sih merasa yang kayak di mata kami tiap-tiap talent ini tuh lumayan punya jalur yang beda-beda gitu loh, walaupun ternyata kalau di luar tuh itu masih satu koridor besar yang sama kan. Dan kalau buat gua dan anak-anak ya kami merasa ya kayaknya belum pernah ada satu obrolan kayak oke, soundnya harus begini gitu, apapun yang kebetulan kami lagi suka dan anaknya mau dikerjain bareng, dan ya pengennya semuanya tuh jadi populer aja gitu, tanda kutip in a sense, maksudnya jadi pop. Karena ya buat gue sensibilitas popnya lebih ke apa ya bahasanya, gimana caranya bikin di musik gitu, apapun yang dia mau bikin jadi gede gitu, jadi meledak. Bukan kayak fit in sama sound yang sekarang lagi gede gitu. Bukan karena chordnya cuma 4 gitu ya, tapi lebih ke apapun yang mau bikin jadi populer ya. Jadi populer. Exactly. Dan balik ke lu nih bro, pernah gak ada, mungkin gue define dari 3 ya, Sony, Warner, Universal yang nawarin mau beli lu? Tanpa gue menyebut nama-namanya gitu, ada maksudnya obrolan-obrolan kayak gitu sering datang gitu, maksudnya over the years ya. Lo nggak tertarik buat selepas salah satu dari 3 yang sekarang lo running untuk? Gue nggak mau jadi hipokrit gitu, maksudnya ke depannya. Kadang-kadang ada orang bilang kayak gue nggak mau banget, gue apa tiba-tiba berapa tahun kemudian along the way lo lihat di internet dia melakukan sesuatu gitu kan. Kalau gue sekarang jawaban gue adalah gue cukup nyaman dengan otonomi yang gue punya aja. Oke. Maksudnya gue percaya kalau duit tuh bisa dicari soalnya. Iya. Tapi di saat kayak lu udah memberikan porsi atau kue kreativitas lu ke orang, itu susah balik ya. Kayak
walaupun pada akhirnya yang gue dengar sekarang deal-deal yang baru banyak yang sangat-sangat lumayan jauh lebih terbuka dibanding dulu kan. Iya, Dulu kan iya. spoon fed banget gitu. Sekarang tuh lebih yang kayak ya enggak, kita bagi hasil aja, gue kasih dana di depan, kita bagi hasil gitu pada akhirnya. Maksudnya yang kayak ya soft loan lah, advance gitu. Iya, iya. Cuman ya kalau gue sih so far melihatnya sampai gue berada di titik dimana kayak gue harus punya suntikan dana yang gede banget apa segala macam, gue nggak kepikiran untuk Oh. harus banget under a very distinguished atau kayak establish music ecosystem gitu. Dan kalau ngomongin secara emosional gitu ya, lo di Face, Hindia dan Lomba Sihir, yang lo pasti ada urutan lah ya, pasti ada urutan lah. Urutannya tuh emotionally ketika lo proses workshop sama waktu pas di panggung tuh nomor 1-3 siapa sih? Kayak gue ngerasa kayak at this point jawabannya pertanyaan apapun jawabannya adalah nomor 1 selalu Hindia gitu, karena Oke. ya itu proyek gue sendiri gitu. Itu gue membicarakan diri gue dan membicarakan hal-hal yang penting buat gue gitu. Bukan berarti yang gue bicarakan di Lomba Sihir atau Fish juga tidak penting. Tapi gue ngerasa Hindia tuh kayak kamar pribadi gue aja gitu. I can do whatever the fuck I want gitu loh bahasanya. Cuman setelah Hindia buat gue jawaban perihal nomor 2 sama nomor 3-nya itu udah kayak mungkin ini kayak jawaban normatif sih, cuman ya kayak ya gue memprioritaskan yang duluan ada gitu loh, maksudnya Oke. selalu Fish, abis itu Lomba Sihir. Makanya kenapa kayak yang suka jalan bareng panggung bareng sama Hindia itu ya Hindia Fish dalam satu acara yang sama gitu. Tapi Lomba Sihir itu bisa jalan sendiri. Lebih juga karena ada alasan teknis di mana Lomba Sihir itu bisa jalan tanpa ada gua karena ada 2 vokalis yang lain. Iya, iya, iya. Sedangkan Fish kecuali formatnya baru gitu, kecuali kayak kami develop format baru, agak sulit kalau nggak ada member yang nyanyi gitu di depan. Konflik of interest yang paling mungkin terjadi atau malah udah pernah terjadi yang sampai mungkin bikin wah agak sedikit goyang nih ya, ada gak? Goyang sampai kayak berantem serius gitu mah enggak sih ya, nggak pernah. Cuman ya maksudnya debatnya debat kerjaan lah mostly, maksudnya normal gitu buat gue, masih di level obrolan itu obrolan yang normal. Kadang-kadang biasanya tuh datangnya tuh bukan dari walaupun ada ya 1-2 hal gitu, namanya manusia kerja, human error pasti ada. Tapi most of the time tuh biasanya kadang-kadang datangnya tuh dari pihak-pihak ketiga yang memaksakan sesuatu. Tapi di level dimana yang kayak kadang-kadang kami sebagai sebuah label kan juga kami masih independen ya, maksudnya bukan label yang punya power banget gitu loh, bukan kumpulan yang punya power banget. Ada beberapa keadaan dimana kami merasa yang kayak oh ini sebenarnya mereka nggak fair, cuman kalau ditolak juga gimana cara nolak ya, kita nggak bisa nolaknya juga gitu loh. Kayak deliberately entah sengaja maupun tidak didesain sampai ada keadaan itu sampai mau nggak mau kami bilang iya dan merugikan satu sama lain gitu loh. Let's say kayak bisa tabrakan jadwal apa segala macem. Tapi buat gue sebenarnya hal kayak gitu itu hal-hal yang as expected terjadi gitu. Lomba Sihir juga bukan band lama yang udah umurnya sepanjang Fish. Jadi keadaan dimana kayak gue jalan dalam 3 proyek ini tuh ini masih belajar sembari jalan gitu. Gue percaya along the way kayak formula itu makin pakem, yang kayak kemungkinan konflik of interest itu makin kecil lagi. Ya. Nih, by the way, ngomongin new platform sosial media, Threads nih, main dong. Gue bingung sama kalimat main deh, maksudnya main sosial media gitu. punya gitu kan. kayak main tuh kesannya kehidupan lu ada di situ doang gitu. Okay. Kayak apa namanya? Cuman gue ngerti gitu. Ada beberapa orang-orang yang menggunakan kosakata main Instagram, main TikTok gitu. Boleh spill gak lu urutan keberapa di itu? Apa ini urutan ininya apa namanya? Jadi kan nomor kocak iya nomornya. Iya, nomornya gue 5.700.000-an kayaknya. 5.700.000-an. Random ya. Gue kemarin sempat ngelihat ada, ini nggak adil juga sih sebenarnya. Orang TV sama staff Meta gitu ya. Ngasih lihat kalau mereka tuh urutan berapa ratus gitu. Terus gue kayak oke, gue nggak berasa apa-apa, tapi ternyata respon orang-orang, ya ampun enak banget, keren banget gitu, kayak ternyata itu menjadi sebuah
nilai plus gitu loh recently. Tapi gue yakin lama-lama hilang juga sih itu nomor. Ya pasti itu akan hilang juga. Dan maksud gue yang kayak buat gue itu gejala kronis gitu loh, di saat kayak lu merasa sesuatu yang ada di internet dan ada di internet doang itu jadi indikator dari Betul. apakah lu itu seseorang gitu di dunia nyata. Nah gue mau nanya nih, mungkin ditanya sekarang lumayan ini cold question lah ya. Back to 2018, ketika lo di interview dan ada jawaban lo yang mencuat di 2020 tentang lagu Peradaban. Lo kalau bisa balik ke 2018, lo bakal tetap ngomong itu nggak? Kayak gue biarin aja sih, maksudnya. Lo akan tetap ngomong itu berarti? Itu faktornya banyak ya menurut gue. Kayak kejadian itu meledak 2 tahun kemudian. Pertama video itu dipotong kan. Iya. Konteksnya tuh gue ngomongin lirik. Walaupun juga sebenarnya setelah gue lihat lagi sekarang kayak ngapain gue harus bandingin sama sebuah genre atau subkultur tertentu gitu. Gue cuma ngomongin lirik doang. Gue cuma mau bilang kayak lirik ini menurut gue berat gitu loh. Maksudnya sesuatu yang keras buat gue gitu. Dalam konteks kayak gue ya orang Kristen gitu. Itu pengalaman orang Kristen yang ada di lagu itu. Lu siapa men buat bilang kayak lu gak bisa ngerasain ini gitu. Lu pernah gak takut ke gereja gitu. Maksudnya kasar-kasarnya kayak gitu kan. Cuman itu pun kalau misalnya kayak diomongin dengan itu jadi kayak pembelaan dan diomongin aja pun ya lu juga pasti akan ngerti kan responnya gimana gitu loh. Yeah. Tanpa kita ngomong panjang lu pasti tahu kita punya shared experience sebagai minoritas yang orang tuh nggak bakal bisa ngerasain kalau lu nggak ada di lingkungan atau komunitas itu gitu. Iya. Poin gue waktu itu adalah itu sebenarnya. Tapi cara ngomong gue salah. Dan maksudnya ya gue ngeliat videonya lagi sekarang, gue juga at this point sekarang ngeliat yang kayak ini siapa anak kecil sengah banget gitu loh. Oh lu malah berpikir gitu ya? Iya, maksudnya gue rasa kayak ya udah biarin aja, nggak usah diganti apa-apa, biar gue juga belajar untuk bisa lebih menyikapi emosi gue yang menggebu-gebu dan menyikapi internet gitu. Cuman ya gue kalau ditanya sampai sekarang kayak opini lu berubah nggak gitu? Nggak, opini gue nggak berubah. Kayak lu yang salah nangkep maksud gue ngomong apaan gitu. Karena lu juga ngeliat video itu, lihatnya juga dari versi potongan kan. Tapi kalau misalnya kayak lu tapi mau minta maaf nggak sama perkataan itu? Gue mau minta maaf terhadap bagaimana cara gue menyampaikannya. Tapi at the core of it ya gue masih mau ngomong hal yang sama gitu. Kalau ini experience pengalaman yang sangat spesifik yang dialami oleh komunitas gue, lingkungan gue. Dan lu gak punya hak buat bilang kayak ini tuh gak ini tuh nggak serem, ini tuh nggak menyeramkan, ini tuh nggak apa gitu, karena lu nggak ada di situ, lu nggak ngerasain itu. Iya. Itu ya kejadian waktu itu sih, gue ngelihat ya, kalau gue pribadi ngelihat ya, itu momen yang tepat buat semua pihak yang mungkin merasa layak untuk mewakili genre yang lu singgung itu untuk nyerang lu. Oh iya jelas. Karena gue punya pengalaman serupa tapi mungkin gak sebesar lu ya, tapi di skena genre musik jazz gitu. Ketika misalnya gue juga gak mengungkapkan statement, tapi gue membuat sebuah challenge di Indomusikgram gitu ya, dan bawa nama jazz. Ternyata ada satu chord yang salah. Satu chord bro, cuma kan mungkin karena kami besar gitu ya, ada sekumpulan musisi jazz yang nyerang abis. Dan nyerangnya ya lewat ya persis kayak yang lu rasain gitu lah. Dan gue kaget aja karena di saat lagi gak bikin salah gak ngomong. Jadi ketika gue lagi gak bikin salah tapi bahas tentang jazz, gak ada yang mungkin ngomong atau nyamperin atau gimana. Tapi sekalinya ada bikin salah baru keluar. Jadi kayak gue ngeliat nih siklusnya memang begitu. Kayak ketika misalnya ada pihak-pihak yang merasa memang gue nih labelnya label diri gue adalah misalnya kayak kemarin nih Mas Is tiba-tiba bahas soal musisi cover lagi, yang which is sudah lewat 6 tahun dari terakhir dia bahas. Akhirnya muncul tuh semua songwriter lagi kan, kebetulan dibarengin juga sama, gue nggak tahu apakah ini sebuah plan ya, ada asosiasi komposer yang namanya Aksi itu. Jadi gue ngeliat nih kayak nih siklusnya akan begitu gitu loh. Dan kalau salah satu yang gue perhatiin juga waktu itu adalah karena lo lagi lumayan beredar banget waktu itu bro. Karena sosok lo yang indie gitu ya, dan tiba-tiba langsung banyak panggung.
Jadi kayaknya ya I don't know ya, gue ngeliat ini bisa menjadi sebuah kayak skill set gitu loh. Kayak kalau gue perhatiin ya, skill set bahwa untuk create a commotion. Jadi kalau kayak Mas Is gitu, gue yakin dia jauh lebih pinter dibanding yang orang pikir bahwa dia tiba-tiba ngatain musisi cover. Kan banyak tuh yang hina dia tuh. Ya elah Mas, nggak laku aja lo, nggak laku aja, sirik aja lo, kan. Kalau gue lihat dia malah pintar. Karena dia tahu dia bisa kontrol orang untuk tiba-tiba dibahas di semuanya tuh. Ya apa namanya, eh lagi-lagi kayak gue bilang tadi gitu, itu udah jadi gejala kronis di saat kayak lu ngelihat kayak dunia maya tuh bagian dari dunia nyata. Iya. Buat gue kayak gue pribadi gitu menanggapi internet ya, gue main peran aja di situ. Maksudnya apa namanya, ya itu ladang buat dibecandain doang gitu loh. Maksudnya di sepanjang gue ngeliatnya itu ladang buat dimainin doang, buat dibecandain doang. Ya bukan berarti kayak to some extent kayak semua yang gue lempar di sana itu palsu ya, cuman don't take it very seriously lah. Don't let it control you ya. Iya, kayak yang lucu kan orang juga sampai sekarang banyak yang nggak tahu kalau gue udah banyak ngobrol sama figur-figur dari komunitas dan subgenre tersebut dan udah akrab gitu, udah akur-akur aja. Cuman yang late adopter ini yang masih kan selalu ada di internet kan, yang kayak beritanya udah lewat kapan, tapi lo ngepost apa bertahun-tahun kemudian masih ngangkat itu gitu. Ya kayak gitu-gitu bakal tetap ada gitu, dan yang kayak mereka nggak bakal tahu maksudnya apa yang terjadi di balik ya, karena mereka ngelihat dari jauh gitu. Nah, gue nextnya gue mau nanya, gue dengar lo lagi pengen hold presence lo di festival, meskipun bisa dibilang lo ya salah satu penguasa festival nih, hampir festival pensi itu ada Hindia atau entitas musik lo yang lain nih. Apakah ini lo lagi mau menjalankan direct to consumer way of business? Jadi lo pengen memutuskan, bukan memutuskan lah ya, mungkin lo pengen benar-benar direct kita dengan bikin show sendiri atau gimana? Mungkin bukan hold presence-nya ke semua festival atau acara eksternal ya. Lebih ke gue sekarang pengen meluangkan sekian persen yang cukup signifikan gitu porsinya dari energi gue untuk ngebikin kayak tadi lu bilang gitu, sesuatu yang gue punya creative control 100%. Kalau dalam bentuk pertunjukan adalah pertunjukan yang gue bikin sendiri gitu. Jadi ya festival segala macam acara-acara lain ya gue masih main di saat gue ada waktunya dan gue lagi nggak kesita waktu gue untuk ngedevelop yang pengen gue bikin. Karena gue ngerasa tim gue sekarang udah punya privilege untuk bisa punya akses dan SDM untuk bikin acara-acara kayak gini sendiri. Oh, oke. Perihal bakal dibeli apa enggak sama orang kan itu udah hal lain kan. Itu udah kayak obrolan topik selanjutnya gitu. Karena buat gue di saat kayak yang udah cukup besar dan udah punya akses dan privilege ini udah mulai ngebikin acara sendiri, secara keseluruhan juga buat gue pribadi ya di kacamata gue, ekosistemnya juga makin sehat karena pensi-pensi segala macam acara-acara festival yang mungkin let's say non kota besar gitu, mereka juga jadi punya slot lebih untuk bisa nge-showcase talent-talent yang selama ini saingannya biar misalnya ini kota ketiga, ini kota kedua gitu loh, maksudnya bukan kota-kota besar. Mereka punya kayak let's say 10-15 band yang prominent atau solois di sana yang prominent gitu. Tapi kalau misalnya tiap bulan dia harus saingannya sama Malik and the Essentials gitu, sama Hi-Fi, sama Run, ya pasti berat banget karena dari sudut pandang apa namanya promotornya pasti dia mikirnya yang kayak ya udah, maksudnya ini udah jelas gue keluar uangnya segini buat ngundang dia, akan nggak raih orang sebanyak mungkin gitu. Tapi di saat kayak udah mulai banyak orang-orang mulai bikin acara sendiri kan, gue ngerasa porsinya akan makin imbang gitu loh. Kayak berapa banyak gue punya space buat nge-showcase yang lokal, yang ya tetap ada yang gede-gede juga. Tapi ada gede-gede yang biasa tuh jadi dari 8 mungkin turun jadi kayak cuma 4, jadi cuma 6 gara-gara sisanya itu lagi jalan tur sendiri-sendiri. Betul. Dalam keadaan kayak gitu, yang kecil-kecil ini kan jadi punya kesempatan buat di-showcase ya. Maksudnya buat kayak ketemu publik, main, dilihat sama orang. Dia jadi kayak tangganya buat naik pelan-pelan jadi makin gede itu juga makin sehat gitu. Nggak harus yang kayak tiba-tiba di-discover dari nol jadi gede banget kayak kebanyakan orang-orang yang discovered by internet gitu. Iya. Gua rasa kalau bisa pelan-pelan arahnya ke sana,
itu jadi makin Kreator sehat ekonomi gitu. ya. Gue recently gue ada discuss juga sama Raditya Dika. Jadi dia itu kan salah satu kreator yang stay as kreator ya. Beberapa kreator kan menjadi businessman ketika sudah besar. Mungkin kayak Raffi Ahmad gitu ya, kreator terus jadi entrepreneur tycoon lah. Dia bikin macam-macam gitu. Dan Raditya Dika nih salah satu orang yang gue kenal dan tetap menjadi kreator. Dia sempat bilang sama gue sih kayak sebenarnya kayak if you have sufficient fans, let's say 1,000 gitu ya. Tapi kalau 1,000 itu subscribe ke lu 100.000 kayak lu bisa hidup gitu loh. 100.000 sebulan atau berapa duit gitu. Dan makanya sekarang dia lagi jalanin show sendiri. Dan gue ngelihat kayak apa yang lu jalanin ini menurut gue ya kedepannya akan menjadi the next wave of creator ekonomi sih. Yaitu gue nyebutnya kreator ekonomi ya, bukan berarti content creator video doang gitu. Musician is also part of kreator ekosistem gitu. Dan gue ngelihat kreator ekonomi itu adalah ketika lu bisa decentralize kegiatan lu tanpa harus bergantung sama beberapa pihak yang mungkin dulu udah memegang itu for years gitu. Yeah. Jadi kalau dulu misalnya lu mau manggung di A, misalnya contoh mau manggung di G-Expo, lu harus numpang sama yang ngadain acara di G-Expo. Tapi mungkin kalau lu kreator ekonomi ini udah lebih matang gitu ya lu tinggal kontak G-Expo berapa duit gitu, dan misalnya lu list down semua P&L-nya lu urus, lu cari sponsor yang misalnya jadi lu tetap bisa manggung di G-Expo tanpa lu numpang sama orang yang udah pasti bikin acara di G-Expo. Nah itu gue ngelihat kayak ya itu salah satu yang menurut gue bakal jadi the next wave ya. Mungkin gak akan menggantikan, gue tetap percaya akan ada orang yang tetap mau depend their life on management or third party, tapi gue yakin pasti jadi ada dua atau lebih kubu lah. Jadi ada yang emang yang kayak tadi lu bilang gitu ya. Misalnya yang gede-gede 4, tapi yang 8 mungkin bikinnya di live house gitu ya. Gue gak tau kalau di Jepang kan umumnya live house gitu. Lu berencana nextnya pengen bikin semacam itu gak sih? Kayak buat the next wave of musician kayak. Gue pengennya begitu. Bahkan salah satu mimpi gue adalah gue harusnya punya hub, emang bentuknya tuh venue. Karena gue merasa kayak kota besar ini besar banget, cuman kekurangan venue yang proper buat pertunjukannya. Yang akustika bener, bisa ada kursi, bisa nggak ada kursi. Itu aja hampir nggak ada gitu loh di sini. Gue rasa kalau itu bisa berjalan gitu, nggak ada pihak yang dirugikan, nggak ada pihak yang dimatikan gitu. Maksudnya more opportunities for brands kan, pilihannya makin banyak, more choices for the audience juga, dan ya ngasih lihat kalau kayak jalur lu untuk bisa kayak tanda kutip hidup di industri ini nggak harus selamanya tanda kutip. Kalau bahasa anak-anak musiknya ngamen gitu kan, maksudnya in an endearing way ya, bukan kayak term yang merendahkan gitu. Maksudnya ngamen itu dalam arti yang kayak main dari acara si A, besoknya main di acara B di kota apa gitu. Jadi ya lu bisa ngatur tanggal sendiri apa segala macam. Di sini memang ekosistemnya belum sematang itu. Tapi gue percaya we'll get there lah. Kita kayak ngelihat kayak di luar gitu kan, dalam 1 tahun ya satu talent ini dia udah jelas gitu. Gue punya 60 tanggal dalam setahun. Dan ya udah tiketnya di 60 tanggal ini doang. Paling nambah 1-2 show kalau misalnya ada yang sold out di kota tertentu gitu. Exactly. Di luar itu ya gue istirahat. Dengan begitu musisi dan seniman gak perlu bergantung sama pihak-pihak yang ya let's say misalnya brand gitu. Karena buat gue kadang-kadang kalau gue ngelihat kayak cara mainnya gimana gitu di Indonesia, gue ngerasa kadang-kadang seniman itu harus menjadi selebriti untuk bisa hidup. Iya. Most of the time ya. Gua dan kegiatan hidup kalian dikonversi menjadi views untuk dibayar sama brand. Kayak kesana tuh karyanya itu cuma jadi kayak batu loncatan untuk bisa dapat visibility di depan korporasi besar aja gitu. Iya. Tapi kayak goalnya adalah dapat endorsement dari A, dapat endorsement dari B. Not that it's a bad thing gitu, enggak. Cuman kalau misalnya bener-bener bergantungnya sama itu doang, lu akan ya waktu lu habis gitu. Nggak bikin kebaruan lagi. Dan poros lu dalam berkarya akhirnya the less of you, the more of them gitu ya. Jadi lebih mikirin ini bakal trending gak ya di TikTok, ini bakal dipakai orang gak ya soundnya gitu. Tapi speaking about promoting songs gitu ya, lu baru rilis album, lagi pula hidup akan berakhir. Dan judul-judulnya lumayan lumayan berani. Dan gue mungkin kalau ngebahas soal kayak album lu, musik lu kenapa gitu ya, gue lebih tertarik kayak
lu nih sosok yang gue perhatiin uh, lumayan tangan dingin ya. Sering merilis sesuatu dan sukses. Sementara mungkin in the contrary, industri musik itu terbentuk dengan adanya pihak seperti marketing team, publicist, promotion gitu ya. Yang mungkin kadang menciptakan plan-plan yang mungkin kadang nih agak terbaca ya, begini lagi-lagi promo radio, lagi-lagi macam-macam nih. Lo sendiri masih bergantung gak sih sama sebagai sosok yang di jalur, meskipun lo ada label ya, tapi kan sosok lo di jalur independen ya. Lo masih bergantung gak sih sama marketing dari lagu, atau lo kayak lumayan percaya dan yakin gitu bahwa your music will find its way tanpa gue harus spend like millions atau apapun itu untuk marketing, karena di major label gitu ya, marketing ini salah satu budgeting yang paling dihitung dari awal. Gede-gede banget kalau di major label. Makanya. Kayak gue bisa ngelihat satu video klip tuh bisa hampir 1 M gitu. Iya, dan gue pernah dengar dari Kuku video lo, aduh. Ada yang cuma potongan-potongan gambar doang. Album pertama gue, Menari Dengan Bayangan, Hindia itu gak ada marketing expense-nya, 0. Marketingnya ada, tapi gak ada expense-nya. Semuanya gue kerjain sendiri. Dan view-nya ya segitu gitu. Gue merasa gue sangat bergantung sama marketing. Tapi definisi gue perihal marketingnya mungkin beda gitu sama orang lain ya. Ya gue juga dulu pernah kerja di agensi segala macam, dan itu jurusan kuliah gue sebelum gue full time di musik gitu. Gue merasa ya kayak pada akhirnya ya marketing, pemasaran, ngebikin karya lu, ngebikin barang lu ada di pasar. Caranya banyak banget. Pokoknya tujuannya adalah ini nyampe pasar aja gitu. Gak harus kayak spend media budget yang bombastis, gak harus spend music video budget yang bombastis. Karena ya kayak tadi gue bilang, gue sering kali melihat video klip yang budgetnya budget proyek money laundering lah, kasarnya gitu, yang kayak gak masuk akal gitu, anjir mahal banget dan gak jadi apa-apa gitu. Pada akhirnya gue gak mau kayak gitu, maksudnya gue baru rela ngeluarin uang marketing yang gede di saat gue udah tahu it will work gitu. Dan memang ada beberapa hal yang buat gue caranya konvensional dan work aja, kayak maksud gue kayak if it's not broken kenapa harus dibenerin gitu. Kayak media visit, ngobrol-ngobrol gitu sama segala macam orang, selama kayak bener-bener dipikirin ya. Misalnya kayak let's say sama Indo Musikgram ngomonginnya ini, sama yang B ngomonginnya apa, C ngomonginnya apa, ya itu bakal work anyway karena kontennya bagus gitu. Cuman gue gak mau kayak ngelakuin sesuatu for the sake of ya, biasanya kan begini kalau rilis gitu. Wah itu duitnya gede loh, gue gak mau gitu. Apalagi album pertama dulu gue merasa yang kayak gue punya duit sekian ya, mendingan abis buat bikin albumnya. Karena dulu gak ada duitnya sama sekali. Kenapa harus kayak marketing expenses segini gitu kalau misalnya kita mau pakai blueprintnya orang. Akhirnya ya gue belajar ngedit sendiri dan ngedit sendiri gitu dengan uang yang gak ada dan waktu yang gue punya. Buat gue jalan tengahnya adalah yang kayak itu gitu, ngebikin apa yang gue bikin. Disitulah spirit indie-nya terbangun ya. Dan sampai detik ini nih, do you call yourself a lucky person karena hampir semua yang lo rilis itu selalu mendapatkan hilal ya, selalu ketemu marketnya, atau lo memang smart bro untuk bisa mempredik semuanya seperti yang udah terjadi sampai hari ini? Perbedaannya kan biasanya, kalau gue boleh jawab, perbedaannya kan kalau lucky itu I just create, I don't know how I get here. Yeah. Dan kalau yang smart kayak I knew exactly years ago gue akan kayak sekarang gitu. Keberuntungan tuh bisa diukur Pak menurut gue. Okay. Probabilitas kan. Kalau misalnya gue bilang kita punya 2 dadu nih. Atau misalnya kayak ini gue ngelempar bakal kayak gini lagi tuh kemungkinan 10%. Berarti kalau gue nyoba 10 kali ada sekali yang bakal kayak gitu kan. Kalau gue nyoba 100 kali bakal 10 kali tuh irinya kena. Jadi sebenarnya menurut gue luck itu bisa diukur. Bisa kita quantify. Kayak ini probabilitasnya ini lagu ini meledak itu berapa persen gitu. Berarti lu perlu berapa lagu untuk bisa kayak minimal kena meledak. Ya bla 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 lah. Kasarnya gitu. Karena I'm a big fan of trading card games gitu loh. Dan ada probabilitas gitu di main game kartu. Yu-Gi-Oh atau Pokemon nih? Yu-Gi-Oh, Pokemon, Hearthstone. Hearthstone juga Marvel ya? Snap. Ada probabilitas gitu di dalam game kartu. Dan gue selalu ngelihat luck itu tuh probabilitas. Bisa lu ukur.
Kayak main game RPG, MMORPG gitu kan. 10% lucky crit chance gitu. Iya, Ya berarti iya, lu iya. tahu kalau dalam sedetik lu mukul berapa kali, berapa yang bakal proc gitu. Buat gue sebenarnya kayak gitu juga di kerjaan. Tapi di sisi lain gitu, kalau ngomongnya dari segi yang lebih filosofis lah tanda kutip. Gue merasa eh, semua orang sukses itu tetap ada faktor keberuntungannya. Yang bukan yang diukur ya, bukan yang bisa diukur. Dalam arti begini, gue walaupun dulu bokap gue juga nggak terlalu suportif gitu, gue di industri kreatif di musik. Tapi the fact bahwa gue bisa tinggal di Jakarta, sekolah gue di Jakarta Selatan, dan bisa ada di lingkungan gue aja dulu gitu tumbuh besar, itu buat gue udah privilege gitu. Privilege itu juga lah karena lo nggak pernah milih lo lahirnya di keluarga yang kayak Iya, gimana. iya, iya. Makanya gue lumayan sering gatal gitu denger interview orang terus bilang kayak gue kayak gini semua karena usaha gue sendiri gitu. Iya benar, gue tidak mengecilkan usaha lo, Iya, iya, iya. tapi lo harus mengakui banyak sekali hal-hal yang tidak pernah lo pilih dan lo nggak punya kontrol milih yang ngebikin lo bisa ada di posisi lo bisa usaha dan sukses gitu. Karena kalau mungkin orang lain ngelakuin yang persis sama 11-12 tapi nggak ada faktor kayak dia anaknya siapa ya nggak bakal jadi apa-apa juga. Exactly. Jadi kadang intinya kita nggak pernah tahu di titik misalnya sekarang kita 30 gitu, di titik 15 tuh sebenarnya kita ada kebantu sama yang kita nggak bisa kontrol. Itu dia, Misalnya kayak- orang tua, misalnya sekolah tempat kita ada, ternyata ada satu stakeholder yang sekarang jadi orang yang berarti banget buat kita gitu ya. So my last question, kalau Hindia, kalau Baskara sih sorry, nggak jadi yang lu sekarang nih, lu bakal tetap kerja di agensi atau bakal ngapain? Gue waktu itu berhenti akhirnya. Suatu hari gue lagi ada makan-makan ulang tahun nyokap gue di Plaza Senayan. Terus gue mau ke toilet apa gue mau cuci tangan gue lupa gitu. Kayak keluar ruangan restorannya gitu. Ada mantan klien gue. Apa namanya? Terus gue ngobrol sama dia bentar. Gue ke dalam lagi gitu. Apa namanya? Ke ruangan keluarga gue lagi. Bukan ruangan sih, itu tau kan restoran-restoran ada bilik-bilik kayak Tuh, kecil-kecil tuh, gitu. tuh. Terus dipanggil gitu, gue kira dipanggil keluar tuh apa, mau bilang mau cabut dulu atau apa. Di tengah-tengah dia ngelihat gitu lagi ada kayak ulang tahunnya nyokap gue, dia ngomongin kerjaan itu hari Minggu. Seninnya gue ngirim surat resign. Oh iya. Kayak iyalah gue udah ini industri bukan buat gue gitu. Gue nggak bilang ini nggak sehat atau apa segala macam karena itu subjektif kan. Tapi yang gue tahu itu bukan buat gue nggak mau lagi kayak kerja nggak tahu waktu gitu. Terus setelah itu gue lumayan beberapa tahun di British Council, jadi dia kayak organisasi kebudayaan resmi di bawahnya apa namanya kerajaan dan pemerintahan Inggris. Iya, iya. Kalau misalnya gue nggak masuk musik, mungkin gue masih jadi orang-orang IGO kayak gitu ya, maksudnya orang-orang kebudayaan ini. Berarti kalau parallel world itu real gitu ya, lo akan ketemu lo di orang kedubes gitu mungkin ya. Sebenarnya dia bukan orang kedubes, cuman kayak in a way dia tuh under satu struktur itu, bukan struktur sih bahasanya, cuman satu keluarga besar itulah. Kayak dia tuh organisasi yang emang resmi ditunjuk sama negaranya dari sono gitu. Bahasanya tuh dulu tuh gue sempat jadi PNS Inggris. Kayak gitu. Ada tambahan deh, tambahan last questionnya. Kemarin gue baru aja diundang ke acara Mas Indra Lesmana, beliau ngerilis album fisik, CD. Yang which is jujur aja gue udah gak punya CD player. Tapi ya gue berusaha untuk mencari CD player agar bisa menikmati itu ya. Karena di mobil aja udah gak ada sekarang gitu. Dia nggak rilis sama sekali di digital. Enggak. Lu kan salah satu yang punya pandangan yang berbeda nih ya. Umumnya berbeda gitu dengan yang kebanyakan gitu. Lu ngeliat rilisan fisik ini necessary gak sih? Gue masih beli. Kayak vinyl gitu. Gue masih beli banget. Oh iya. Tapi nggak gue play. Oh collectible. Jadi gue beli album fisik dari album yang gue suka dan gue udah tahu lagunya gitu. Gue akan pertama kali dengernya streaming pasti online. Tapi di saat gue suka banget gitu dan itu ada maknanya buat gue beli pasti. Di rumah gue ada vinyl player gitu. Kadang-kadang ngeplay vinyl yang gue punya. Cuman ya tujuan gue beli itu bukan buat ngeplay sebenarnya. Maksudnya sekarang streaming juga kualitasnya juga bagus-bagus banget kok. Maksudnya Iya. beberapa Udah bisa streaming kayak, evaluasi ya. iya udah FLAC, udah bagus lah, udah bagus banget. Kayak ini lo tahu sebagus apa AirPods Pro gitu kan? Kayak, apa namanya AirPods Max ya?
AirPod Max Ya, yang ya. udah kayak begini kan? Iya. Ya gue nggak denger dari fisik lagi, cuman gue masih beli token of gratitude gue buat musisinya gitu. Jadi Dan sebenarnya kita tuh duluan ya dibanding NFT ini ya. iya, kayak Iya gak sih? itu Kayak musik obrolan tuh kayak panjang lagi yang lain lagi gitu tuh. musik tuh kayak duluan gitu loh. Maksudnya beli belum tentu didengar tapi beli gitu dan directly masuk gitu. Iya. Ya mungkin gak direct juga ya, kebagi juga tapi kayak gue ngerasa kayak waktu pas tahun-tahun lalu NFT meledak gitu gue anjing ini mah kayak zaman dulu musik anjing. Kayak lo Dan beli CD album orang. sekilas gitu kalau ngomongin NFT kayak agak agak sedih juga pergeseran makna gitu, kayak NFT itu sama dengan JPEG atau kayak ya Iya, 3D iya, iya. 3D visual yang bergerak gitu di internet. Padahal Padahal maksudnya sebenarnya itu audio. sifatnya kan. Iya. Itu kan sifat dari apa yang lagi lu lihat secara digital ini gitu. Andai kan misalnya kayak kontrak musik jadi NFT, royalti jadi NFT, itu menurut gue lebih menarik obrolannya dibandingin kayak jualan karya gitu dalam bentuk NFT. Alright bro, thank you for the talk. Terima kasih banyak sudah diundang. Semoga sukses selalu dalam karirnya dan Amin. mau ngadain tour keliling juga kan ya. Ya, Semoga sukses dan thank you untuk sharingnya sama Indo Musikgram. terima kasih banyak. Mantap bro. Push. Alright.